Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah tunas Minggu 7 November 2021. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Shalom teman-teman Tunas Remaja di Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini bisa membagikan firman Tuhan kepada teman-teman sekalian. Nah, saya diminta untuk menyampaikan renungan tentang Tuhan Yesus memberi makan orang lapar. Wah, kedengarannya enak ya. Orang yang lapar diberikan makan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu tema, tapi memang kalau kita lihat itu ada banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga pernah memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, jadi tema ini cocok. Dan super kebenaran dari tema ini adalah aku mau percaya Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Dia minta. Jadi melalui tema tadi, Tuhan Yesus memberi makan orang lapar, kita akan dibawa untuk melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani selama di bumi, dan kita diminta untuk percaya kepada Tuhan Yesus setelah kita melihat, mengamati mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita diminta untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Tuhan Yesus minta. Ya. Nah, ada satu mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di bumi. Dan ini merupakan mujizat pertama. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama di bumi. Mujizat pertama, yaitu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dalam suatu momen pesta perkawinan di Kana. Ya. Jadi, mujizat pertama itu adalah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Itu ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-2 ayat 1 sampai 11. Nah, itu ceritanya begini. Suatu kali ada
sebuah pesta perkawinan di Kana. Nah, kebetulan di dalam pesta perkawinan di Kana itu ada ibu Yesus, yaitu Maria. Maria ada di dalam pesta perkawinan itu, hadir ya maksudnya. Kemudian juga Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga kebetulan diundang ke dalam pesta perkawinan itu, pesta pernikahan di Kana itu. Nah, jadi ada ibu Yesus di dalam pesta itu, kemudian ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya hadir juga di dalam pesta perkawinan itu. Nah, tiba-tiba sementara pesta sementara berlangsung, tiba-tiba kehabisan anggur. Pesta tersebut kehabisan anggur. Jadi anggur itu merupakan minuman yang cukup penting di Israel pada waktu itu. Jadi mungkin pada saat mereka lagi mengadakan pesta kan sambil minum anggur. Nah, tiba-tiba anggur ini habis. Dan ini sebuah masalah besar. Karena apa? Karena anggur itu merupakan minuman yang sangat penting dalam pesta. Pokoknya dalam sebuah acara besar, acara pesta, itu pasti selalu ada anggur. Kalau misalkan kita di sini syukuran ya makan kue atau makan catering atau apa. Tapi kalau di Kana sana, di Israel sana, kalau pesta ya minumnya anggur gitu. Jadi sekarang pesta sementara berlangsung, tiba-tiba anggur habis. Waduh, ini masalah besar karena kalau pesta tanpa anggur itu sepertinya bukan pesta itu. Nah, kebetulan ibu Yesus ada di situ. Jadi ibu Yesus bilang sama para pelayan-pelayan dapur seperti itu. Nanti saya akan bilang sama Yesus untuk tolong, karena Tuhan Yesus, anak saya Tuhan Yesus pasti bisa bantu. Tapi apapun yang Tuhan Yesus minta kalian lakukan, kalian harus lakukan. Tuhan Yesus bilang A, ya kalian harus bikin A. Tuhan Yesus bilang ayo kamu buat begini, ya harus buat begitu. Dan betul, ketika Ibu Maria datang kepada Yesus, Ibu Maria bilang, tolong, ini pesta sementara berlangsung, tiba-tiba anggur habis, jadi tolong supaya bikin mujizat, adakan anggur, kira-kira seperti begitu. Lalu Tuhan Yesus perintahkan kepada para pelayan-pelayan itu, petugas catering lah seperti begitu ya. Kalian itu ada 6 tampayan, 6 tempat untuk tong lah ya, ada 6 tong. Isi 6 tong itu penuh dengan air. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ini pesta besar, pesta yang seharusnya ada anggur, tapi tiba-tiba anggur habis. Tapi ini orang, Tuhan Yesus ini minta supaya tempat-tempat itu yang dipakai untuk mengisi anggur itu isi penuh dengan air. Ini sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya ya. Kita butuhnya anggur, kok dia minta kita isi air putih biasa. Ini kan tidak masuk akal. Itu karena kalau kita isi ini pasti dimarahi kalau orang tahu bahwa yang diminum itu adalah air biasa seperti begitu. Tapi ternyata bukan seperti itu. Kalau kita baca, para pelayan-pelayan ini, walaupun Tuhan Yesus bilang isi tempayan-tempayan ini penuh dengan air, mereka lakukan. Mereka isi tempayan-tempayan itu semuanya penuh dengan air. Dan akhirnya apa? Ketika para hadirin, para undangan itu meminum dari tempayan-tempayan itu sudah berubah menjadi anggur. Dan ternyata itu adalah anggur terbaik yang membuat mereka semua merasa puas, merasa senang. Karena anggur itu memberikan kepada mereka sebuah kepuasan yang selama ini mereka tidak pernah menikmati sebelumnya. Jadi dari sini kita belajar adalah Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tapi itu semua dimulai dari ketaatan yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan dengan mentaati Tuhan Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Bayangkan kalau para pelayan-pelayan itu tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan Yesus minta, Tuhan Yesus mau. Tentu mereka tidak akan merasakan anggur yang senikmat seperti itu. Tapi karena mereka taat, mereka percaya, mereka melakukan tepat seperti yang apa Tuhan Yesus mau, maka
mujizat itu bisa terjadi dan semua peserta menjadi puas dengan anggur yang istimewa itu. Nah, teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini, mari kita belajar untuk percaya pada Tuhan Yesus dan taat melakukan apa yang Tuhan Yesus minta, Tuhan Yesus mau. Walaupun memang kadang-kadang apa yang diminta itu terlalu berat, susah dipahami, dan tidak masuk akal. Tapi kalau kita mau belajar percaya dan taat pada apa yang Tuhan Yesus perintah dan Tuhan Yesus mau, percaya saja, lakukan saja, mujizat pasti terjadi dan kita semua akan merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan, kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan kita alami, kita rasakan, dan kita nikmati. Bacalah firman Tuhan setiap hari, karena dalam firman Tuhan ada banyak perintah, ada banyak hal yang Tuhan Yesus minta agar kita lakukan. Walaupun kadang-kadang kita baca tidak masuk akal, tidak masuk logika, ini sepertinya tidak mungkin, mustahil. Tapi percaya saja, lakukan saja. Kita pasti akan melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, percayalah kepada Dia, dan lakukanlah apa yang Dia mau, Dia perintahkan kepada kita. Amin.